Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, tertulis dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernah dituturkan dalam buku Chicken Soup for the Couple Soul, yaitu ada seorang ibu yang mempunyai tubuh yang lemah, bisa menyelamatkan suaminya dari serangan beruang yang besar dan ganas. Tadinya ia takut melawan beruang, akan tetapi karena suaminya adalah satu-satunya kekayaan yang paling berguna, maka ia lawan dengan penuh kemampuan. Entah dari mana datangnya keajaiban, beruang besar tadi lari ketakutan melihat perlawanan wanita lemah itu. Saudaraku, memang cinta kasih sering membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun cinta kasih juga bisa menimbulkan keajaiban. Bahkan cinta kasih itu sendiri adalah keajaiban. Keajaiban pertama adalah kenyataan bahwa memberi dengan cinta kasih lebih banyak terjadi di antara orang miskin. Bukan hal yang mengejutkan bahwa banyak orang justru menjadi kikir ketika menjadi kaya. Memberi dari kekurangan adalah luapan hati. Bukankah itu suatu keajaiban bahwa orang bisa memberi walaupun ia sendiri kekurangan? Ibu Teresa pernah memberi sekantong beras kepada seorang petani beragama Hindu yang miskin sekali di pinggir kota Kalkuta. Ibu Teresa heran melihat bahwa tidak lama kemudian petani itu membawa separuh dari kantong itu keluar rumah. Apa yang dilakukannya? Ternyata petani Hindu itu memberi sebahagian dari berasnya kepada seorang petani Muslim yang lebih miskin lagi. Keajaiban lain adalah memberi dengan cinta kasih bisa menjadikan orang merasa bahagia. Siapa yang jadi bahagia? Bukan hanya orang yang menerima, tetapi terutama orang yang memberi. Barang siapa pernah mempunyai pengalaman memberi dari kekurangannya sebagai tanda cinta kasih, ia mengalami bahwa justru dialah yang merasa paling berbahagia. Pada saat itu ia mengerti ucapan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Sebuah pemberian yang keluar sebagai ungkapan pelayanan cinta kasih
bisa menimbulkan keajaiban. Sepotong roti keriput bisa menimbulkan senyum. Sepotong roti keras bisa menimbulkan kegembiraan. Sepotong roti kecil bisa menimbulkan pengharapan. Sepotong roti kering bisa menimbulkan titik-titik air mata. Air mata haru orang yang menerima dan air mata bahagia orang yang memberi. Bukankah itu ajaib? Sebab itu dalam puisi tentang kasih di 1 Korintus pasal 13 ini, Rasul Paulus bagaikan bernyanyi menyebutkan pelbagai keajaiban bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita, dan seterusnya, dan seterusnya. Cinta kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Keajaiban berikutnya adalah bahwa cinta kasih tidak akan pernah lenyap dan berkesudahan. Padahal nubuat pasti akan berakhir. Bahasa roh pun juga akan berhenti. Dan pengetahuan pun pasti akan lenyap. Tidak pernah abadi. Tetapi cinta kasih tidak akan pernah berlalu hingga pada kehidupan yang kekal. Itulah keajaiban cinta kasih ilahi. Selamat memberi kasih dan selamat menerima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami hari ini, agar kami hidup dalam kasih yang membawa kami kepada kekekalan. Sebab cinta kasih tak pernah berkesudahan. Biarlah ketika kami memberi, janganlah kiranya hanya sebagai pamer belaka, hanya agar dipuja dan dipuji orang lain. Tetapi biarlah kami memberi dari kemurnian cinta kasih kami yang tercetus dari nurani kami. Berkati firman agar menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Cukupkan segala kebutuhan hidup kami, ya Tuhan, melalui berkat-Mu yang melimpah kepada kami pribadi lepas pribadi. Lepaskan kami dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya, maupun malapetaka, dan juga dari segala bencana. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sakit, dan juga hiburkan yang berduka. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.